Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami adalah tim InnoRecycle, hadir khususnya di Kota Jambi dengan satu semangat, yaitu ubah sampah menjadi harapan. Bersama InnoRecycle, lewat teknologi, kreativitas, dan aksi nyata masyarakat. Perkenalkan, nama saya Asaf Rizal. Saya sebagai ketua tim yang mengatur algoritma dan pelaksanaan program, dan di samping saya ini adalah Rizka. Dia adalah ahli dalam urusan teknis dan pengolahan limbah. Dan yang kedua adalah Muhammad Irfan. Dia sebagai strategi edukasi dan pemasaran kami, termasuk kampanye digital di media sosial. Dan kami percaya bahwa solusi terhadap sampah tidak harus mahal dan rumit, tetapi bisa dimulai dari ide kecil dengan gerakan bersama. Dan hari ini kami ingin menunjukkan bahwa InnoRecycle bukan hanya sekedar program, tapi gerakan perubahan. Masalah sampah merupakan tantangan serius bagi Indonesia, terutama dalam pengolahan limbah plastik dan organik. Plastik tergolong limbah anorganik yang sulit terurai secara alami dan berdampak besar terhadap ekosistem. Menurut laporan World Bank pada tahun 2021 ini, dunia diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 2,2 miliar ton sampah plastik dalam tahun 2025. Di Indonesia, Kemitraan Aksi Plastik Nasional (NPAP) mencatat bahwa sekitar 4,8 juta ton limbah plastik yang tidak dikelola dengan efektif secara setiap tahunnya. Dari jumlah 48% dibakar secara terbuka dan 9% mencemari sampah sungai dan laut. Ini jelas menunjukkan bahwa pengelolaan limbah masih belum optimal. Khusus di Kota Jambi, menurut data Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 ini, volume sampah mencapai 443 ton per hari. Namun hanya 74% yang berhasil dikelola dan hanya 15% yang berhasil diproduksi. Hal ini mengidentifikasi adanya masalah struktural dalam sistem pengelolaan sampah, baik dari aspek infrastruktur, kesadaran masyarakat maupun teknologi. Dari fakta-fakta tersebut, tim kami merumuskan pertanyaan utama, yaitu bagaimana program InnoRecycle ini menggabungkan proses daur ulang plastik, budaya maggot dari sampah organik, dan pemanfaatan infrastruktur ramah lingkungan berbahan bakar poli bekas, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat di Kota Jambi. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berdaya guna, efisien, dan berkelanjutan. Kami ingin menciptakan inovasi teknologi yang dapat direplikasi oleh masyarakat, sekolah, komunitas lain dalam mengelola sampah dari sumbernya. Produk utama yang ingin kami hasilkan meliputi paving block dari plastik daur ulang, pupuk organik dan sisa bahan makanan, serta budaya maggot sebagai sumber daya pakan ternak. Manfaat program ini tidak hanya sebagai segi lingkungan, tapi juga dari aspek sosial ekonomi. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah, menambahkan nilai ekonomi dari sampah tersebut, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peluang kewirausahaan berbasis lingkungan. Demikian pengantar yang saya ingin sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Rizka dan Muhammad Irfan untuk menjelaskan aspek teknis inovasi program InnoRecycle lebih mendalam. Terima kasih kepada Kak Saprizal atas pengantarnya. Perkenalkan, saya Rizka. Saya akan menjelaskan tentang dasar teoritis teknologi yang kami gunakan serta keunikan dari program kami. Pengelolaan limbah plastik dan organik merupakan isu krisis dalam kebijakan lingkungan di Indonesia. Menurut KLHK 2022, total limbah nasional mencapai 19,45 juta ton per tahun, dengan limbah organik yang terbanyak disusul oleh plastik sebesar 18,11%. Limbah plastik tidak hanya sulit terurai, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap tanah dan perairan. Bahkan, Bank Dunia menegaskan berbasis teknologi sistem pengelolaan sampah nasional akan semakin tertinggal. Inovasi teknologi yang kami gunakan untuk menjawab tantangan tersebut 3 pendekatan utama. Yang pertama, daur ulang plastik. Yang kedua, budidaya mamut dari sampah organik. Yang ketiga,
perusahaan yang menggunakan oli bekas mampu membakar sampah, residu, dan efisien. Produk yang dihasilkan, yang pertama, paving block, yang kedua, tas dari banner bekas, yang ketiga, kompos, dan pupuk cair organik, yang keempat, mangut kering sebagai pakan ikan dan ayam. Semua produk ini memiliki nilai ekonomis dan dapat dipasarkan ke komunitas lokal maupun online. Keunikan inovasi daur ulang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang intuitif. Kami melibatkan warga dalam setiap tahap. Yang pertama, edukasi pemilihan sampah. Yang kedua, pembuatan produk secara kolaboratif. Yang ketiga, distribusi dan promosi digital melalui media sosial. Kami juga mendorong kerjasama antara sekolah dan UMKM sebagai mitra lokal. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan kami, M. Irfan, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai lapangan dan perencanaan distribusi. Kenalkan, saya Muhammad Irfan. Saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan program kami secara rinci, termasuk alat, anggaran, dan strategi promosi. Tahapan pelaksanaan program, kegiatan kami dibagi menjadi 8 tahapan utama. 1. Identifikasi masalah dan pengumpulan data lapangan. 2. Studi kelayakan terhadap jenis dan jumlah sampah. 3. Perancangan produk dan alat produksi. 4. Pengadaan alat dan bahan lokal. 5. Produksi, paving, pupuk, dan naungan. 6. Uji coba kualitas produk. 7. Promosi digital dan distribusi produk. 8. Penyusunan laporan teknis dan dokumentasi akhir. Bahan utama yang digunakan plastik kering, sampah organik, oli bekas, drum bekas, dan bangunan lokal. Jadwal dan anggaran. Program ini dilaksanakan selama 4 bulan. Total anggaran sebesar 9.622.000. Kami sangat efisiensi dalam penggunaan dan fokus pada alat produksi, promosi, digital, dan operasional lapangan. Strategi promosi dan distribusi. Produk kami dipasarkan melalui marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube, dan pameran kewirausahaan lokal, kementerian dengan petani dan pelaku UMKM. Kami juga membuat konten edukatif agar masyarakat melalui nilai dari produk daur ulang. Program ini bukan hanya solusi untuk masalah sampah, tetapi juga alat pemberdayaan komunitas. Melalui InnoRecycle, kami ingin mengubah paradigma masyarakat dan mengubah menjadi pengelola dari konsumtif menjadi produktif. Kami dari tim InnoRecycle Percaya bahwa inovasi lingkungan bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Mari ubah sampah menjadi solusi, bukan sekedar masalah. Sampahmu menjadi solusiku bersama InnoRecycle untuk masa depan yang bersih dan lestari.